Kalau si Jarod itu tertarik secara seksual sama Lastri, wajar. Tapi Lastri yang beberapa kali acting normal, kayaknya nggak akan tertarik sama Jarod. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Lastri, kamu mau keluar nggak dari penjara ini? Oh, kamu orang gila. Baru sembuh. Kamu kasihan sama mereka. Mereka itu sampah masyarakat. Balada Sepasang Kekasih Gila disutradarai oleh Anggi Umbara, dibintangi oleh Denny Sumargo dan Sarah Fahira. Oke. Fajira ya. Tapi gue nggak tahu Ya, Sarah kenapa Fajira. gue bacanya Fahira aja. Sarah Fajira. Ya, sesuai dengan judulnya, Balada Sepasang Kekasih Gila ini adalah kisah cinta dua orang dengan gangguan jiwa. Iya, ODGJ ya. Ya, si Denny Sumargo ini udah dari awal udah dilihatin di penjara ya. Di ruangan isolasi ya. Sementara si Sarah ini emang dua-duanya juga udah gila lah. Ya, udah dari gila. awal kan gitu. Cuma si Sarah ini begitu dikasih obat gitu ya, kok bisa kayak normal lagi gitu. Bisa normal lagi. Ya, gue nggak tahu tuh secara medis beneran apa enggak gitu. Tapi ya oke lah, kita go with the flow ya. Oke, jadi cerita ini dinarasikan oleh anak kecil ya. Yang kecil. Yang di situ dia mengaku sebagai anaknya. Ya, jadi inilah cerita pertemuan bapak ibu buku yang gitu. dua-duanya gila. Dua-duanya gila. Jadi ini film kritik sosial karena banyak banget ketimpangan di dunia ini yang disinggung sama film ini. Dan apa ya? Ya, Apa lagi yang bisa diomongin dari film ini? ya betul, kritik sosial gitu. Muatannya padat banget seperti yang lo bilang, tapi kalau menurut gue ngerasa ini kayak dibebankan, kayak dilemparin ke muka kita gitu ya. Maksudnya nggak gimana gitu ya. Maksudnya preaching gitu ya, preachy jadinya. Lo nonton film ini, gue nonton film ini tuh ngerasa kayak digurui kayak ada orang lagi ceramah, cuma pakai tambahan visual aid gitu ya, tambahan visual gitu. Jadi kayak VCD ceramah zaman dulu gitu. Jadi nggak halus gitu ya, kritik sosial gitu. Dan kalau gue menemukan gini, berperan sebagai orang dengan gangguan jiwa di level manapun ya, misalnya kayak OCD juga kan, ya. Mental health issue ya, kalau kayak film selesai kemarin gitu kan, bipolar misalnya, itu kan nggak gampang, kita akui ya, itu nggak gampang. Nah, yang paling lepas adalah dengan peran yang gila-gila sama sekali kayak di film ini gitu ya, lepas. Nah, malah jadi lebih gampang untuk berperan jadi lebih gampang gitu daripada menurut gue, daripada film komedi yang dimana lo harus lucu. Ini film jadi orang gila, kelihatannya kalau menurut gue susah. Gue bukan aktor ya, tapi kalau gue ngeliat sekilas, kalau aktingnya kayak gilanya kayak mereka, jadi lebih gampang. Iya, gitu. Nah, justru jadi gini. Kalau gilanya kayak mereka, kan? Gue ngebayangnya gini ya. Jadi cenderung, wah lo lepas aja. Kemudian jadi kayak di permukaan gitu loh, baik. Betul. Gitu. Nah, yang di film ini sampai selesai gue sih ya, gue nggak tahu nih. Jadi gue nggak menemukan gila macam apa sih ini mereka gitu kan. Pokoknya yang ketawanya, yang kayak begitu. Jadi yang kan ada ya orang kita nemuin kan di kehidupan sehari-hari beberapa yang dia menarik diri misalnya dia, atau dia yang galak, atau dia yang memang ketawa-ketawa, atau yang ngomong sendiri gitu. Nah, yang di film ini tuh tipikal orang gila sinematik, stereotype sinematik Indonesia gitu, yang kayak gitu. Karena ya makanya gue nggak tahu sedalam apa riset ini, apakah di rumah sakit jiwa orangnya seperti kayak gitu begitu kelakuannya. Karena gue inget film One Flew Over Cuckoo's Nest, Jack Nicholson kan, susternya nanya, emang lu gila? Emang gue kalau gila harus gitu-gitu? Nah, iya kan? Itu film tahun 75 tahun 75 gitu, dia gitu. Jadi kan ada yang agresif gitu kan, ada yang
delusion yang kayak wah dia hidup di dunia lain yang dia jadi apa gitu kan ya. Ada juga yang dia menyendiri. Ya. Nah ini ya udah aja yang kayak gila di unyil anak di mana Ya anak kayak gue ngeliat kenapa gue jadi gitu ya oke. ngelihat kayak misalnya si Sarah Fajira lagi jalan di jalan terus tiba-tiba dia ngeliat ada tiang terus dicoba gini ngeliat gitu. Maksud gue apakah kelakuan orang gila gitu? Karena gue ngeliat orang gila di jalan nggak ada yang kayak gitu. Nggak juga. gitu. Ada Maksudnya juga dia dia- oke lah dia nggak pakai baju dia jalan gitu aja lah. Atau nanti ada dia orang ngomong lewat sendiri kan. Dia ya ngomong sendiri atau ngomong sendiri oke tapi enggak. Nah maksud gue mungkin ada juga orang gila gitu gue nggak ngerti. Iya, mungkin ada. Maksud gue sedalam apa nih risetnya? Jadi gini, kita tidak menafikan bahwa yang digambarkan di film ini tuh mungkin ada yang kalau gue menyayangkan bahwa yang dipilih tuh yang kayak gitu loh, yang Iya. udah stereotip seperti yang lo bilang, Pilihan pembuat filmnya untuk orang gila seperti itu. yang kayak gitu, yang udah aja nggak bergerak dari Dan- film Indonesia zaman dulu. Dan kalau menerjemahkan kemauan sutradara kayaknya sih Denny Sumargo dan Sarah Fajira udah cukup bagus. Iya, committed ya mereka. Committed. Cuman maksud gue yang gue masalahkan adalah apakah penggambaran orang gila Gilanya ini? harus kayak gitu. Iya. Dan gue dengan si Lastri ya, Sarah Fajira nih jadi Lastri yang dia kadang sembuh, kadang itu kayak yang Yang gue lepas nih jadinya. nggak ada indikatornya sembuhnya gimana, gilanya gimana gitu ya. Gitu. Nah, tapi itu masih penting baik karena dikasih tahu dia mengkonsumsi obat gitu kan. Nah, si Jarod, si Denny Sumargo ini dia kan memang orang gila jalanan ya. Tapi kadang ngomongnya benar misalnya kayak yang misi ya numpang tidur kayak gitu loh. Atau yang paling benar apa? Dia mau menikah di penghulu. Dan boleh lah, gue juga nggak ngerti nih. Gue yakin yang bikin film lebih ngerti sih, sehingga kemudian adegan itu ada. Mereka menikah orang dengan gangguan jiwa yang, again, si Lasri oke lah ya gitu ya. Kadang dia benar kalau minum obat. Si Jarod kan nggak pernah digambarin dia normal kan, gitu loh. Terus kok bisa? Iya. Itu kan ikatan agama ya. Artinya gini, setahu gue di agama orang dengan gangguan jiwa itu nggak punya Dosa. ikatan apa-apa, nggak punya kewajiban apa-apa Nggak gitu punya loh. kewajiban apa? Dia terbebas dari segala ikatan gitu loh. Nah, gue nggak ngerti nih langkah ini gitu. Tapi ya oke lah. Kalau si Jarod itu tertarik secara seksual sama Lastri wajar, tapi Lastri yang beberapa kali acting normal kayaknya nggak akan tertarik sama Jarod. Jadi Kurang believable. kayak gue belum bicara konsistensi ya, tapi konsistensi itu kan ketika lo ada aturan tapi lo kadang keluar, kadang masuk, kadang keluar, kadang masuk. Ini rulesnya kayak nggak ada gitu. Iya. Gitu, jadi yang agak susah nih gitu. Nah tapi problem utama gue adalah film ini preachy banget. Preachy, dan sebagai film yang preachy gue nggak merasa kena jadinya untuk dengerin apa Kayak positifnya diceramahin, gitu ya. diceramahin jadi skor nih. Oke, skor gue nggak merasa kena, dan terus terang belum ada filmnya Anggi yang gue bener suka gitu. Gue masih bilang Alif sabar ini ujian. Masa berendam. Alif Lam Mim itu secara visual keren banget. Oke, sabar ini ujian, mendekati deh, tapi gue masih belum. Gue kasih 5. Iya, gue mengapresiasi Denny Sumargo sama Sarah ya, karena mereka committed. Dan gitu ya. ini maksud gue dibuat dengan serius juga kelihatan gitu, kalau emang Anggi mengeluarkan segala perhatiannya untuk film ini. Nah, cuma gue masalah banget sih, I take an issue gitu dengan ceramahnya gitu. Ini kayak film Anggi banget dari yang awal tuh Mama Cake gitu, kayak dia di Mama Cake tuh ada yang tokoh memang ceramah gitu kan. Wah, kita sebagai manusia yang kayak gitu-gitu capek kan baik kalau gituin gitu loh. Gue 3 untuk si Denny sama Sarah. Oke, gimana kalian? Apakah ada yang suka sama film ini? Kalau kita berdua, karena kita berdua nggak ada yang suka. Balada Sepasang Kekasih Gila ini ada di Klik Film. Iya. Nah, silakan. Itu kayaknya bayar sekali murah
murah ya, bayar sekali untuk berlangganan. Silakan aja. Ini tontonan yang mungkin kan kita udah lama juga nih nggak ada film Indonesia yang tokoh sentralnya itu orang dengan gangguan jiwa gitu. Silakan aja ditonton, nilai sendiri, Komen. Makasih udah mampir, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.